Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam pertemuan keempat yang akan membicarakan mengenai spesifikasi target. Jadi proses bagaimana kita menentukan spesifikasi target yang ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi kebutuhan konsumen dan proses dan analisis kompetitif produk. Nah, target ini nanti bisa dicapai ketika kita sudah bisa mengkonversikan atau menginterpretasikan kebutuhan konsumen itu ke dalam bahasa teknis, ya, yang kita sebut sebagai metrik. Nah, oke, kita langsung saja ke materi. Jadi kita tetap menggunakan buku pegangan kita, Product Design and Development, karya Carl Ulrich dan Stephen Eppinger. Ya. Nah, di sini kita kembali dalam proses yang dulu pernah sebelumnya kita sampaikan, bahwa kita menggunakan proses yang disampaikan oleh Carl Ulrich, dan kita sampai pada posisi yang kedua, yaitu establishing target specification. Dan Anda bisa lihat di sini ada dua input yang digunakan untuk menentukan target spesifikasi, yaitu identifikasi kebutuhan konsumen dan analisis kompetitif produk. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, penentuan target spesifikasi tadi disampaikan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan product assessment tadi, product competitive assessment. Nah, sebetulnya apa yang didapat dari customer need identification? Pertama adalah customer need, ya. Jadi kalau kita melakukan proses analisis pasar, terus khususnya identifikasi kebutuhan konsumen, itu pertama kita akan mendapat kebutuhan konsumen atau voice of customer. Nah, kedua kita melakukan proses penentuan prioritas dari need-need yang ada tersebut. Ya. Nah, sehingga kalau kita kemudian tuangkan di dalam detail output dari masing-masing di sini, identify customer need itu outputnya adalah voice of customer, yaitu pernyataan kebutuhan atau keinginan konsumen yang umumnya bersifat kualitatif dan subjektif. Ya. Kemudian need priority, yaitu nanti bobot dari need yang kita dapatkan tadi, bobot dari voice customer yang kita dapatkan. Karena kita tahu kalau kita punya 20 needs, kita perlu perlu ada prioritas dari ke-20 need tersebut. Kemudian dari competitive assessment, maka akan dilakukan penentuan proses product performance comparison. Jadi kita melakukan identifikasi dari performansi dari produk kita dengan pesaing-pesaing kita. Nah, ini produk kita ini adalah produk yang sudah ada di pasar. Nah, atau kalau misalkan belum, misalnya prototipe kita dibandingkan dengan pasar. Kalau tidak ada, mungkin adalah perbandingan yang ada di pasar, produk-produk yang ada di pasar. Sehingga di sana nanti akan ada penilaian dari konsumen untuk masing-masing produk per need-nya. Jadi nanti produk A dibandingkan produk B, produk C dalam hal misalkan keawetan. Konsumen akan menyatakan produk A nilainya berapa, B itu berapa, C itu berapa untuk need keawetan misalkan, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, kemudian kembali ketika kita bicara pada produk spesifikasi, maka kita akan bicara mengenai apa yang produk harus kerjakan. Ya, bukan pada bagaimananya membuat produk itu bisa bekerja. Artinya kita konsentrasi pada apa yang melekat atau atribut apa di produk itu yang harus dikerjakan. Ya. Ya, ini terdiri dari dua hal, yaitu metrik dan nilai. Metrik adalah sering disebut sebagai technical requirement, ya, interpretasi dari keinginan konsumen dalam bahasa teknis. Ya, misalkan tadi
misalkan konsumen bilang awet. Awet, maka matriksnya adalah lama waktu produk bisa digunakan. Misalkan seperti itu. Nah, unitnya misalkan 5 tahun. Nah, unit itu tahun, 5 itu nilainya. Ya. Nah, seperti itu. Nanti komponen dari produk spesifikasi akan seperti itu, pasti ada metriknya dan ada nilainya. Nilai yang kemudian tentunya untuk nilai ini akan diikuti oleh unitnya. Nah, prosesnya adalah pertama tentukan target spesifikasi. Itu berdasarkan pada customer need dan benchmarking. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian buat matriks untuk tiap kebutuhan. Kemudian tentukan ideal dan acceptance value. Jadi nanti setelah kita melihat dua masukan dari customer identification dan benchmarking atau competitive assessment tadi, maka kita buat metrik atau terjemahan dari setiap need ke dalam bahasa teknis, dan kemudian kita menentukan nilainya, ya, nilai ideal dan nilai yang masih bisa diterima untuk setiap metrik tadi. Kemudian ingat bahwa di dalam proses sebelumnya, bahwa dalam spesifikasi ini nanti di bagian terakhir juga ada refinement. Ya. Nah, di refinement ini kemudian akan kita lakukan proses perbaikan untuk menentukan spesifikasi akhirnya, yaitu berdasar konsep yang dipilih, karena kalau refinement sudah didahului oleh konsep yang dipilih, kemudian sudah memperhatikan model teknisnya, kemudian juga sudah mempertimbangkan trade-off, ya, yang mungkin akan didapat dalam proses pengembangan produk itu. Kemudian produk specification ini itu akan terrefleksikan pada proses dan hasil. Sangat penting pada peningkatan yang sedang dikerjakan. Sekarang apa, maka target besok seperti apa. Ini harus kita lihat dalam kerangka untuk peningkatan dari produk yang sudah ada ke produk yang akan dikerjakan. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini nanti perlu untuk menentukan target spesifikasi yang proses target pertama sebelum di refinement, maka di sini kita mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan memfilter problem information, kemudian menginterpretasikan data mentah dari customer need, jadi mengkonversikan atau mengkonversikan dari bahasa konsumen ke bahasa teknis, ya, sehingga kemudian menentukan spesifikasi dari bahasa teknis tersebut. Ini 3 tahap yang akan dilakukan. Nah, apa bedanya tadi need dan spesifikasi sudah kami sampaikan bahwa need itu adalah keinginan atau kebutuhan konsumen, ya, apa yang konsumen inginkan atau butuhkan, sifatnya subjektif, kualitatif, suka dukur, ya. Kalau spesifikasi, maka nanti adalah selalu terukur, ya, apa yang kenyataan yang diberikan merespon customer need, pasti akan cirinya itu terukur. Nah, terukur itu dalam bentuk kuantitatif, jadi ada unitnya dan ada angkanya berdasarkan unit tersebut, unit pengukuran tersebut. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan sebagai produk akhir dan hasil, ya. Jadi mengkuantifikasikan customer need dan menjelaskan tingkat seberapa need akan dipenuhi. Kemudian tidak harus membatasi bagaimana customer need akan dipenuhi. Jadi prosesnya kita tidak batasi. Sehingga nanti di dalam spesifikasi selalu ada, satu adalah metrik, dua nilai, ketiga adalah unit of measurement-nya. Ya. Nah, kemudian rule-nya untuk menentukan spesifikasi produk adalah satu, fokus pada hasil akhir. Ya, jadi pada akhirnya, karena spesifikasi itu adalah nanti menjadi target yang akan kita harapkan untuk bisa dipenuhi. Kemudian tidak membangun ide bagaimana mencapai hasil dalam spesifikasi.
Jadi kita tidak bicara mengenai dalam tahapan ini bagaimana mencapainya. Gitu ya. Kemudian pastikan bahwa setiap kebutuhan itu terpenuhi. Jadi need-nya dari customer itu sudah yang mendapat prioritas itu sudah dipenuhi. Kita pastikan bahwa semua kepentingan konsumen itu terlindungi dan pastikan bahwa kepentingan organisasi juga terlindungi. Nah, ini adalah role yang harus dipegang di dalam proses spesifikasi target ini, target spesifikasi. Ya, kemudian kita lanjutkan ke dalam contohnya. Jadi contohnya ini adalah kita bicara mengenai porok atau fork untuk mountain bike. Ya, ini ada beberapa produk yang ada. Misalkan salah satunya adalah produk kita, yang lain produk pesaing. Nah, kita akan kemudian mengembangkan porok ini atau suspension fork ini. Nah, maka pertama dimulai dengan customer need identification. Tadi kami sampaikan bahwa output dari identifikasi kebutuhan konsumen itu ada dua. Satu need-nya sendiri atau voice of customer-nya ini, ya bahasa kebutuhan konsumennya. Kemudian important rating-nya. Ya, ini adalah tadi yang kita sebut sebagai bobot dari setiap need ini. Jadi misalkan di reduce vibration to the hand, itu important rating 3. Tingkat kepentingan 3, misalkan antara 3 sampai 5. 5 sangat penting, 1 tidak penting. Sangat tidak penting. Ya. Maka di sini nilainya 3. Contoh di sini misalkan fit a wide variety of bike. Jadi fit dengan banyak variasi sepeda misalkan. Sepeda, wheel, dan tire. Ya. Roda dan ban gitu ya. Itu harus fit, itu nilainya 5, ini berarti sangat sangat penting gitu ya. Nah, ini harus kita identifikasi dari hasil di customer need identification. Kemudian dari customer need identification itu kemudian diterjemahkan satu-satu. Jadi nanti satu ini reduce vibration itu apa saja. Kemudian allow safe, vertical slow, difficult return itu apa? Diterjemahkan ke dalam bahasa teknis satu persatu. Nah, kemudian dari situ maka akan muncul bahasa teknis ini. Misalkan dari need 1 dan 3 itu muncul bahasa teknis ini. Ya, attentional from drop to the health bar at 10 Hz ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga di sini nanti kita akan lihat di sini ada tingkat kepentingannya untuk technical requirement yang kita hasilkan dari identifikasi atau dari penerjemahan ya bahasa konsumen tadi, customer need itu ke dalam bahasa teknis. Ini bahasa teknisnya. Nah, setiap bahasa teknis ingat bahwa bahasa teknis itu pasti harus ada unit of measurement-nya. Ya, harus ada ukurannya. Ya. Jadi ini sangat penting karena kita sudah bicara mengenai teknis, sehingga ketika sudah teknis mesti akan ada unit pengukurannya. Jadi misalkan ini Kelvin, Newton, dan seterusnya, kilogram ya untuk berat dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa identifikasi seperti ini. Jadi ini semua keinginan konsumen ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa teknis. Bisa jadi satu need itu memiliki terjemahan lebih dari satu. Atau bisa jadi beberapa need ini memiliki bahasa teknis yang sama. Ya, karena terjemahannya bisa jadi seperti itu. Sehingga kalau dipetakan ini bahasa kebutuhannya, ini need-nya. Jadi kita bisa petakan seperti ini. Ya. Nah, sehingga kemudian setelah itu kita dari hasil benchmarking, tadi kan inputnya ada dua. Satu adalah dari customer need identification, yang kedua dari product competitive assessment atau benchmarking ini. Ini dibandingkan berdasarkan need-nya, maka kelima atau keenam porok tadi atau fork tadi itu dinilai oleh responden. Jadi dinilai. Jadi Anda bisa lihat ini important rating-nya tadi, tapi ini adalah hasil penilaian dari responden akan kinerja, awas ini ya, akan kinerja dari porok-porok yang tadi sudah ada. Ya.
yang akan kita nilai untuk kita bandingkan, baik produk yang kita buat sebelumnya atau prototipenya yang sudah ada sebelumnya, atau antar produk yang sudah ada di pasar, sehingga kita nanti bisa tahu untuk menentukan di mana posisi kita, target spesifikasi kita untuk pengembangan produk yang kita lakukan. Nah, di sini Anda bisa lihat, misalkan untuk yang pertama, voice of customer pertama, lead pertama itu, yang porok pertama itu performance-nya hanya 1, tidak terlalu bagus, dan yang terbagus adalah porok yang keempat ini. Ya. Kemudian yang kedua, lead yang kedua, ternyata yang paling bagus adalah yang juga keempat dan berapa ini? Ke-6 dan seterusnya. Sehingga dari sini kita punya gambaran mengenai bagaimana kinerja dari setiap need untuk setiap produk. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapat informasi, maka karena kita bicara dalam bahasa teknis, maka kemudian kita akan masuk ke dalam penilaian seperti ini, ya. Jadi misalkan di bahasa teknisnya, ya misalkan tadi cuma dari NIT 13 itu adalah yang pertama ini, maka kita lakukan analisis di laboratorium, ya misalkan tentang desibelnya, getarannya, maka untuk yang pertama itu 8, yang ke 2, 15 dan seterusnya. Kemudian untuk spring preload-nya, misalkan untuk dengan Newton, gitu ya, ini ada sekian angka-angkanya. Jadi ini sudah bahasa teknis. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita merancang produk, kita harus posisinya di mana? Apakah ini ada yang terjelek, ada yang tertinggi untuk setiap technical requirement. Maka kemudian dari situ kita perlu menentukan marginal value, batas terbawah yang masih kita perbolehkan. Dan ideal value-nya berapa. Ya. Jadi kalau Anda lihat yang pertama itu yang terendah misalkan 8, yang tertinggi 15. Nah, misalkan kita ambil batas terendahnya itu 10. Yang idealnya di atas 15 kalau Anda lihat di situ. Karena yang di sini yang tertinggi adalah 15. Jadi idealnya kita posisi pada posisi yang terbaik. Tetapi kadang-kala kita tidak perlu harus yang terbaik untuk metrik tertentu ini. Bisa jadi kita mengambil 1 atau 2 di metrik sebagai unggulan kita, tidak harus semuanya. Ya. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan semuanya untuk bahasa teknis itu kita marginal value-nya berapa dan ideal value-nya berapa. Ya, batas terendah yang masih kita tolerir berapa dan idealnya itu berapa. Nah, setelah itu, maka ketika kita sudah bisa menentukan seperti ini, maka kita akan menentukan ya, nilai akhirnya. Ya, mestinya yang kita pilih itu antara marginal tadi, nilai yang terendah yang bisa yang masih tolerir dengan yang ideal. Bisa ada kemungkinan kita mengambil yang ideal untuk beberapa metrik ini. Tetapi bisa jadi kita tidak menentukan yang ideal, misalkan di marginal, ya di atas marginal sedikit, gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan akhirnya spek yang kita tentukan itu berapa. Nah, dengan ini kita sudah bisa melihat posisi kita. Sebetulnya kita akan membuat produk yang unggul di mana, ya dibanding dengan pesaing-pesaing kita. Nah, tujuan kita sebenarnya adalah di situ. Jadi ketika kita menentukan spek, kita sudah tahu posisi kita itu yang akan kita kembangkan itu di posisi seperti apa. Ya. Nah, tentunya ini dalam menentukan nanti value ini juga mempertimbangkan kemampuan produksi di manufaktur kita atau di tempat perusahaan kita. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.